Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Sadar Sejarah akan berbagi informasi sejarah yang terjadi di tanggal dan bulan yang sama dari tahun ke tahun. Hal ini dimaksudkan agar sejarah yang kita pelajari mampu membuat kita menghormati masa lalu dan memicu kita untuk berbuat hal yang lebih baik di masa depan. Gerakan Sadar Sejarah memohon agar channel ini jangan di-like dan jangan di-subscribe. Pada kesempatan kali ini, Gerakan Sadar Sejarah akan mengulas sejarah yang terjadi pada 31 Juli dari waktu ke waktu. Pada 31 Juli 781, Gunung Fuji meletus. Itulah letusan tertua Gunung Fuji yang pernah tercatat dalam sejarah. Gunung ini terakhir meletus pada 1708. Gunung Fuji terletak di Pulau Honshu, Jepang. Gunung ini adalah gunung tertinggi di Jepang dengan ketinggian 3.776 meter, di mana puncaknya tertutupi oleh salju abadi. Gunung Fuji adalah gunung berapi tertinggi kedua yang terletak di sebuah pulau di benua Asia, setelah Gunung Kerinci di Pulau Sumatera, dan puncaknya tertinggi ketujuh dari sebuah pulau di bumi. Pada 22 Juni 2013, Gunung Fuji ditambahkan ke daftar warisan dunia UNESCO sebagai situs budaya. Pada 31 Juli 1492, Dekret Alhambra mulai berlaku. Itulah batas akhir pengusiran orang-orang Yahudi dari Spanyol. Dekret Alhambra juga dikenal sebagai titah pengusiran. Dekret Alhambra dikeluarkan oleh gabungan monarki Katolik dari Spanyol, yaitu Isabella I dari Castilla dan Ferdinand II dari Aragon. Dekret ini dikeluarkan 4 bulan sebelumnya terjadi batas akhir pengusiran itu. Tujuan utama dekret itu adalah untuk menghilangkan pengaruh praktik Yahudi di Spanyol dan membentuk populasi Kristen baru. Dekret itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa keturunan mereka tidak kembali lagi ke ajaran Yudaisme. Lebih dari setengah orang Yahudi Spanyol telah berpindah agama sebagai akibat dari penganiayaan agama dan pogrom yang terjadi selama bertahun-tahun. Mereka memilih untuk pindah agama untuk menghindari pengusiran. Dekret Alhambra ini secara resmi dicabut 476 tahun kemudian setelah dilaksanakannya Konsili Vatikan kedua. Pada 31 Juli 498, Christopher Columbus menjadi orang Eropa pertama yang menemukan Pulau Trinidad pada pelayaran ketiganya ke belahan bumi bagian barat. Semenjak itu, Trinidad menjadi jajahan Spanyol hingga 1797. Penemuan itu membuat namanya diabadikan pada sebagian wilayah dari Pulau Trinidad, yaitu Columbus Beach, Columbus Bay, dan Columbus Channel. Pada 31 Juli 1703, Daniel Defoe dipenjara atas kejahatan fitnah yang menghasut setelah menerbitkan pamflet satir politik yang ditulisnya secara anonim pada bulan Desember 1702. Pamflet itu berjudul Jalan Terpendek dengan Pembangkangan. Defoe terdorong untuk menulis pamflet tersebut karena meningkatnya permusuhan terhadap para pembangkang setelah naiknya Ratu Anne ke takhta. Pada 31 Juli 1715, 11 dari 12 kapal Spanyol tenggelam dalam badai di lepas pantai Florida, Amerika Serikat. Armada kapal ini hendak menuju Spanyol, namun karam setelah berangkat dari Havana, Kuba 7 hari sebelumnya. Sekitar 1.500 pelaut diperkirakan tewas dalam insiden ini. Armada kapal itu dipimpin oleh Juan Esteban de Ubila. Armada kapal itu disebut dengan Armada Harta Karun 1715 karena diyakini membawa berbagai jenis harta karun. 298 tahun kemudian, harta karun dari armada kapal itu berhasil ditemukan oleh perusahaan pemburu harta karun yang dipimpin oleh Brand W. Brisbane. Ia adalah pemburu harta karun terkenal dari Amerika Serikat. Ia dan ayahnya mendirikan perusahaan itu pada tahun 2010. Harta karun itu ditemukan hanya 100 meter dari pantai Florida di kedalaman 6 meter dari permukaan air laut.
Total harta karun yang ditemukan senilai 4,5 juta US dollar. Hal itu membuat pantai Florida dijuluki sebagai pantai harta karun. Pada 31 Juli 1726, Nicholas II Bernoulli tutup usia pada umur 31 tahun. Ia adalah ahli matematika yang juga berkontribusi pada dinamika fluida, yaitu subdisiplin mekanika fluida yang menjelaskan aliran cairan dan gas dalam bidang fisika dan teknik. Nicholas II Bernoulli adalah kakak dari Daniel Bernoulli, yang terkenal menemukan persamaan Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran karena tekanan. Pada 31 Juli 1790, Samuel Hopkins diberikan paten Amerika Serikat pertama atas penemuannya dalam pembuatan pot es dan pil es dengan alat dan proses pembuatan yang baru. Dokumen itu disimpan dalam koleksi Chicago Historical Society. Paten pertama itu penting bukan hanya karena merupakan yang pertama dari jenisnya, tetapi juga karena sangat terkait dengan ekonomi awal negara. Hal itu membuat Amerika Serikat menjadi produsen potas terkemuka di dunia hingga tahun 1860-an. Potas adalah bahan kimia industri pertama di Amerika Serikat. Potas adalah bentuk kalium karbonat tidak murni yang dicampur dengan garam kalium lainnya. Sampai tahun 1860-an, potas hanya berasal dari abu pohon kayu keras dan tanaman tertentu lainnya. Potas adalah bahan penting dalam pembuatan sabun, gelas, pewarna kain, dan asam sendawa untuk bubuk mesiu. Saat ini, penggunaan utamanya digunakan untuk pembuatan pupuk. Pada 31 Juli 1865, kereta api jalur sempit pertama di dunia dibuka di Grantchester, Queensland, Australia. Jalur kereta api itu dibangun oleh pemerintah Queensland dengan ukuran yang tidak biasa pada saat itu, yaitu selebar 1067 mm. Pada tanggal 31 Juli 1874, Patrick Franz Haley resmi dilantik sebagai presiden dan rektor Universitas Georgetown. Dengan demikian, ia menjadi presiden universitas kulit hitam pertama dari universitas yang didominasi kulit putih di Amerika Serikat. Pada 31 Juli 1875, Andrew Johnson tutup usia pada umur 66 tahun. Ia adalah presiden Amerika Serikat ke-17 yang dikenal sebagai presiden Amerika Serikat pertama yang digugat oleh DPR negaranya sendiri. Pihak DPR Amerika Serikat mengeluarkan 11 artikel tentang gugatan terhadap Presiden Andrew Johnson. 9 diantaranya mengutip penghapusan Sekretaris Perang Edwin M. Stanton. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap The Tenure of Office Act. The Tenure of Office Act adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan presiden dalam memberhentikan pemegang jabatan tertentu tanpa persetujuan Senat. Pada 31 Juli 1913, John Mill tutup usia pada umur 62 tahun. Ia adalah ahli geologi dan insinyur pertambangan yang dikenal sebagai penasihat asing oleh pemerintahan Meiji dari Kekaisaran Jepang. Pada tahun 1880, ia bersama Sir James Alfred Ewing dan Thomas Lomer Gray mulai mempelajari gempa bumi yang melanda daerah Yokohama. Mereka mendirikan Seismological Society of Japan. Meskipun ketiga orang itu bekerja sebagai tim, namun John Mill secara umum dikreditkan dengan penemuan seismograf pendulum horizontal. Alat itu membantunya untuk memperkirakan kecepatan dan mendeteksi berbagai jenis gelombang gempa. Sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam seismologi di Jepang, Kaisar Meiji memberinya dana pensiun seumur hidup sebesar 1.000 yen dan lencana ordo matahari terbit kelas 3. Pada 19 Juli 1937, Jambore Pramuka Dunia kelima diadakan di Belanda. Jambore itu dibuka oleh Ratu Wilhelmina dan diikuti oleh sekitar 28.750.000 pandu dari 54 negara.
Jambore itu menjadi jambore terbersih dari jambore sebelum-sebelumnya karena difasilitasi dengan 650 kran air dan 120 shower. Pada kesempatan itu, pemerintah Belanda juga mengeluarkan satu seri perangko yang bertema The 1937 World Jamboree. Seri itu terdiri dari 3 perangko. Sedangkan di wilayah kolonialnya seperti di Indonesia, pemerintah Belanda mengeluarkan satu seri yang terdiri dari 2 perangko saja. Pada 31 Juli 1948, Bandara Idlewild berganti nama menjadi Bandara Internasional New York. Untuk mengingat peristiwa pembunuhan Presiden John F. Kennedy, bandara ini kemudian diberi nama Bandara Internasional John F. Kennedy pada tahun 1963. Pada 31 Juli 1950, Ahmad Sanusi tutup usia pada umur 60 tahun. Ia adalah tokoh Syarikat Islam dan pendiri Al-Ittihadiyatul Islamiyah, yaitu sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi. Pada awal pemerintahan Jepang, AII dibubarkan dan secara diam-diam ia mendirikan Persatuan Umat Islam Indonesia. Selain itu, Ahmad Sanusi juga pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Selain memperoleh penghargaan sebagai pahlawan nasional Indonesia, ia juga mendapat gelar imam besar di Masjidil Haram. Pada 31 Juli 1954, pendaki Italia Achille Compagnoni dan Lilo Lacedelli menjadi orang pertama yang mencapai puncak K2, yaitu gunung tertinggi kedua di dunia setelah Gunung Everest. Ekspedisi itu dipimpin oleh Ardito Desio. Gunung Godwin Austen atau Kogori atau juga dikenal dengan sebutan K2 adalah gunung tertinggi kedua di dunia, terletak di perbatasan Pakistan dan Republik Rakyat Tiongkok. Tinggi gunung ini mencapai 8.611 meter. Gunung K2 disebut-sebut lebih ganas daripada gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Gunung K2 tidak hanya memiliki lereng-lereng tajam serta curam, tetapi juga rentan terhadap serbuan badai dan tumpukan salju yang sewaktu-waktu bisa longsor. Setelah membandingkan jumlah pendaki yang berhasil dan pendaki yang tewas selama pendakian, para ahli menyebutkan bahwa rasio tingkat kematian untuk para pendaki di K2 adalah 1:4. Hal ini mempunyai arti bahwa dari 4 pendaki yang berhasil mencapai puncak, kemungkinan besar ada 1 pendaki yang tewas. Pada 31 Juli 1954, Onofre Augustin Marimon tutup usia pada umur 30 tahun. Ia adalah pembalap mobil yang dikenal sebagai pembalap pertama yang terluka parah di kejuaraan dunia Grand Prix selain Indianapolis 500. Marimon tewas saat latihan untuk Grand Prix Jerman tahun 1954. Saat itu ia gagal berbelok tajam di bagian bawah tanjakan. Mobilnya keluar lintasan dan mengudara setelah menabrak parit. Ia terperangkap di bawah mobilnya yang terbalik setelah menabrak pohon, dan Marimon dinyatakan meninggal di sisi trek tak lama setelah dibebaskan dari reruntuhan. Pada 31 Juli 1958, Eino Sakarikaila tutup usia pada umur 68 tahun. Ia adalah filsuf dan psikolog yang dikenal sebagai orang pertama yang memperkenalkan psikologi Gestalt di Finlandia. Psikologi Gestalt adalah aliran psikologi yang merupakan penolakan terhadap prinsip-prinsip dasar dari elementalis. Ia juga berusaha menemukan prinsip pemersatu di balik berbagai cabang ilmu manusia dan alam. Pada 31 Juli 1963, Persetujuan Manila ditandatangani oleh 3 pemimpin negara, yaitu Tunku Abdul Rahman dari Federasi Malaya, Diosdado Macapagal dari Republik Filipina, dan Soekarno dari Republik Indonesia. Pada persetujuan itu, 3 negara sepakat untuk tidak ikut campur dengan keinginan rakyat Sabah dan Sarawak untuk menentukan nasibnya sendiri melalui pemilihan umum secara bebas tanpa ada paksaan dari negara manapun.
Pada 31 Juli 1964, Ranger 7 mengirimkan kembali foto-foto close-up pertama bulan dengan gambar 1000 kali lebih jelas daripada apapun yang pernah dilihat sebelumnya dari teleskop di bumi. Ranger 7 adalah wahana penjelajah ruang angkasa Amerika Serikat pertama yang berhasil mengirimkan gambar dekat permukaan bulan kembali ke bumi. Ranger 7 merupakan penerbangan pertama yang benar-benar sukses dari program Ranger. Ranger 7 dirancang untuk mengirimkan foto-foto dengan resolusi tinggi dari permukaan bulan selama menit-menit terakhir penerbangan hingga sesaat sebelum menabrak bulan. Pada 31 Juli 1971, Lunar Roving Vehicle untuk pertama kalinya digunakan di bulan. Kendaraan itu digunakan oleh para astronot dari Apollo 15 yang terdiri dari David Randolph Scott, Alfred Merlin Worden, dan James Benson Irwin. Lunar Roving Vehicle adalah kendaraan roda 4 bertenaga baterai yang digunakan untuk memfasilitasi mereka yang tinggal lebih lama di bulan dengan fokus yang lebih besar pada ilmu pengetahuan daripada misi sebelumnya. Pada 31 Juli 1972, Paul Henry Charles Park tutup usia pada umur 73 tahun. Ia adalah Perdana Menteri Belgia ke-40 yang dikenal sebagai Presiden pertama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 31 Maret 1946 hingga 20 Maret 1947. Pada 31 Juli 1980, Ernest Pascal Jordan tutup usia pada umur 77 tahun. Ia adalah fisikawan teoritis yang dikenal atas salah satu karyanya yaitu Aljabar Jordan yang dirumuskannya pada tahun 1932. Aljabar Jordan menyebutkan bahwa aljabar yang dapat diamati dari setiap kuantum harus menjadi aljabar nyata yang komunikatif dan asosiatif. Hingga saat ini, aljabar Jordan digunakan untuk mempelajari dasar-dasar matematis dan konsep dari teori kuantum. Atas berbagai kontribusinya di bidang teori fisika, ia dianugerahi penghargaan medali Max Planck pada tahun 1942 dan medali Carl Friedrich Gauss pada tahun 1955. Pada 31 Juli 1988, terjadi tragedi runtuhnya jembatan terminal kapal feri Sultan Abdul Halim yang terletak di Butterworth, Penang, Malaysia. Tragedi itu menyebabkan 32 orang tewas dan 1.674 orang terluka. Jembatan yang dibangun pada tahun 1956 itu tak mampu menahan beban 10.000 orang sekaligus. Kerumunan itu dipicu oleh dua perayaan besar di hari yang sama, yaitu Festival Dwi Kuan Yin di Jostown dan ulang tahun Gereja Saint Anne di Bukit Mertajam, Penang. Bagian atas jembatan itu runtuh akibat disesaki para pejalan kaki. Runtuhan jembatan bagian atas menimpa berbagai kendaraan yang berada di bagian bawah jembatan. Pada 31 Juli 1992, Thai Airways International penerbangan 311 menabrak gunung di utara Kathmandu, Nepal pada ketinggian 3.505 meter dengan kecepatan 300 knot. Insiden itu menewaskan 113 orang di dalamnya. Pesawat Airbus itu berangkat dari Don Muang International Airport di Bangkok, Thailand menuju Tribhuvan International Airport di Kathmandu, Nepal. Insiden itu merupakan kecelakaan fatal pertama yang melibatkan Airbus A310. Pada 31 Juli 1995, kereta api Argo Bromo dan kereta api Argo Gede diluncurkan dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia ke-50 tahun. Kereta api Argo Bromo melayani rute Jakarta Gambir, Surabaya Pasar Turi. Makna JS 950 berarti perjalanan Jakarta ke Surabaya ataupun sebaliknya dapat ditempuh dalam waktu 9 jam untuk memperingati HUT RI ke-50 tahun. Kereta api ini dirancang untuk bisa menempuh perjalanan dari Jakarta ke Surabaya ataupun sebaliknya hanya dalam waktu 9 jam saja. Suatu prestasi yang belum pernah ada di perjalanan kereta api yang sudah ada sebelumnya. Sementara kereta api Argo Gede melayani rute Jakarta Gambir, Bandung. Makna JB 250 adalah
Jakarta ke Bandung ataupun sebaliknya dapat ditempuh dalam waktu 2 jam untuk memperingati HUT RI ke-50 tahun. Pada 31 Juli 1999, NASA dengan sengaja menabrakkan Lunar Prospector ke kawah Shoemaker di dekat kutub selatan bulan. Hal itu mengakhiri misi untuk mendeteksi air beku di permukaan bulan setelah Lunar Prospector mengorbit selama 570 hari. Pada 31 Juli 2005, Willem Frederik Duisenberg tutup usia pada umur 70 tahun. Ia adalah politikus dan ekonom yang menyandang predikat sebagai Menteri Keuangan Belanda termuda pada usia 37 tahun 306 hari. Duisenberg juga dikenal sebagai Presiden pertama Bank Sentral Eropa dari 1 Juni 1998 hingga 1 November 2003. Bank Sentral Eropa adalah salah satu bank sentral terpenting di dunia yang berfokus mengelola mata uang euro. Pada 31 Juli 2005, larangan iklan tembakau di negara-negara Uni Eropa mulai diberlakukan. Larangan itu dikeluarkan oleh Parlemen dan Dewan Eropa pada 26 Mei 2003. Pada 31 Juli 2006, Fidel Castro menyerahkan kekuasaannya sebagai Presiden Kuba kepada saudaranya yaitu Raul Castro. Hal itu disebabkan karena kondisinya yang memburuk setelah sempat dilakukan operasi akibat perdarahan usus. Pada 31 Juli 2009, Robert William Robson atau yang lebih dikenal sebagai Bobby Robson tutup usia pada umur 76 tahun. Ia adalah seorang mantan pelatih dan pemain sepak bola yang memiliki reputasi sebagai salah satu pelatih termuda terbaik di Inggris. Reputasi itu ia dapatkan setelah berhasil membawa klub kecil Ipswich Town sebagai pemenang Piala FA tahun 1978 dan Piala UEFA tahun 1981. Atas reputasinya itu, Robson dilantik sebagai anggota Hall of Fame sepak bola Inggris pada tahun 2003. Pada 31 Juli 2010, Iwan Tirta tutup usia pada umur 75 tahun. Ia adalah seorang perancang busana yang sangat dikenal melalui rancangan busananya yang menggunakan unsur batik. Batik rancangannya digunakan sebagai pakaian tradisional yang dikenakan para kepala negara pada pertemuan APEC tahun 1994. Pada 31 Juli 2012, Michael Phelps meraih medali emas di ajang Olimpiade musim panas London 2012. Ia mendapatkan medali itu saat menjuarai renang gaya bebas estafet 4x200 meter. Selama Olimpiade itu, Phelps berhasil mengumpulkan 4 medali emas dan 2 medali perak. Atas capaiannya itu, Phelps berhasil melampaui rekor kemenangan pesenam Uni Soviet yaitu Larisa Latinina. Larisa Latinina adalah atlet peraih medali terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Olimpiade. Untuk menghormati prestasi Phelps, Latinina meminta untuk mengalungkan medali pada Phelps, namun peraturan Olimpiade tidak mengizinkan hal itu. Latinina menyebut bahwa Phelps layak mendapatkan rekor tersebut. Selama mengikuti 4 Olimpiade, Phelps berhasil mengumpulkan 28 medali di mana 23 medali diantaranya adalah medali emas. Prestasi ini membuatnya disebut sebagai atlet Olimpiade paling sukses sepanjang masa. Jika digabung dengan kompetisi renang internasional lainnya, Phelps telah mengumpulkan 80 medali di mana 66 medali diantaranya adalah medali emas. Phelps juga memegang 21 Guinness World Record untuk jumlah pencapaian dan kemenangan dalam renang. Prestasi ini adalah rekor akumulatif Guinness World Record tertinggi yang dipegang oleh seorang atlet. Pada 31 Juli 2015, Howard Wilburn Jones tutup usia pada umur 104 tahun. Ia adalah seorang ahli bedah ginekologi dengan subspesialisasi fertilisasi in vitro. Jones adalah dokter pertama yang merawat Henrietta Lacks pada tahun 1951. Jones mengambil biopsi dari kanker yang diderita Lacks dan mengirim sampel itu ke rekan laboratoriumnya. Sel yang kemudian dikenal sebagai sel HeLa itu tumbuh dengan cepat di laboratorium.
Sel itu kemudian dikirim serta dijual kepada para peneliti lain untuk berbagai tujuan. Penelitian dari sel itu membantu memfasilitasi terobosan medis, termasuk vaksin untuk polio dan human papilloma virus. Terobosan medis itu memicu kontroversi di kemudian hari karena sel itu digunakan tanpa sepengetahuan Lex dan keluarganya. Peran Jones dalam kasus Lex dijelaskan dalam buku The Immortal Life of Henrietta Lacks. Pada tahun 1967, Jones berpartisipasi dalam operasi penggantian kelamin pada seorang anak bernama David Reimer yang menderita cedera penis ketika disunat saat berusia 22 bulan. Kasus ini kemudian menjadi kontroversial ketika Reimer mengalami masalah identitas gender dan akhirnya bunuh diri pada usia 38 tahun. Pada tahun 1960-an, Jones berpartisipasi dalam eksperimen yang melibatkan sperma dan oosit bersama dengan Robert Edward, yaitu dokter yang di kemudian hari dikenal sebagai pencipta bayi tabung pertama di dunia. Pada tahun 1978, Jones dan istrinya mendirikan Jones Institute for Reproductive Medicine di Eastern Virginia Medical School. Mereka menciptakan program fertilisasi in vitro. Setelah melalui 41 kali kegagalan, mereka berhasil menghasilkan kelahiran bayi tabung pertama di negara Amerika Serikat pada 1981. Bayi itu kemudian diberi nama Elizabeth Jordan Carr. Pada bulan Februari 2012, Jones berhasil mengajukan banding ke legislator Virginia untuk menghentikan RUU yang akan menyatakan kehidupan dimulai pada saat pembuahan. Jones mengatakan bahwa RUU itu akan mengganggu perawatan medis untuk infertilitas. Atas berbagai capaiannya itu, Jones mendapatkan Distinguished Service Award dari Kongres Ahli Obstetri dan Ginekologi Amerika Serikat. Pada 31 Juli 2016, Seymour Pepper Aubrey tutup usia pada umur 88 tahun. Ia adalah matematikawan dan ilmuwan komputer yang dikenal sebagai salah satu pelopor kecerdasan buatan. Pada tahun 1967, ia bersama Willy Virzik dan Cynthia Solomon merancang bahasa pemrograman logo. Atas berbagai kontribusinya di bidang komputasi, ia dianugerahi Lifetime Achievement Award dari Software Publisher Association pada tahun 1994 dan Smithsonian Award dari Computer World pada tahun 1997. Pada 31 Juli 2016, Christina Maria Rantetana tutup usia pada umur 61 tahun. Ia adalah anggota Korps Wanita Angkatan Laut Indonesia yang dikenal sebagai Jenderal Bintang 2 perempuan pertama di Angkatan Laut se-ASEAN. Pada 31 Juli 2019, Harold Smith Prince tutup usia pada umur 91 tahun. Ia adalah produser dan sutradara Broadway yang dikenal sebagai penerima Tony Award terbanyak dalam sejarah. Selama rentang karirnya, ia telah menerima 21 kali Tony Award, yaitu penghargaan yang diberikan untuk produksi dan pertunjukan teater Broadway terbaik. Itulah beberapa kumpulan sejarah yang terjadi pada 31 Juli. Daftar isi tentang video ini dapat dilihat pada kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.